webinar saya mengatakan jangan gunakan lagi istilah kapur barus. Mari kita kembalikan ke istilah awal, yakni kapur. Dan kapur itu istilah asli Melayu. Abang, ya. Ini pertanyaan awam. Ya, berangkat dari ketidaktahuan, benar-benar ketidaktahuan. Ya. Kalau kita mengatakan kapur saja, asosiasi kita akan kepada kapur tulis yang kita dulu di SD. Ya, atau kapur untuk ngecat rumah itu. Ya, ngecat rumah di kapur. Dulu sepatu kita itu pakai kapur supaya putih. Bagaimana membedakan antara itu yang mempunyai mentol dengan yang tidak mempunyai mentol? Ada kemudian orang, walaupun ini sedikit aneh ya, dalam sebuah buku berkaitan dengan istilah ini yang membingungkan ini. Kalau dibilang kapur barus, sesat ke kecoa tadi ya, ke pewangi. Kalau dibilang kapur saja, dia ikut yang dibilang Bang Hari tadi ya, kapur tulis, kapur macam-macam itu ya kan, atau kapur cat. Jadi si peneliti ini namanya Profesor Dr. Daniel Perret dari EVO Prancis yang selama 15 tahun meneliti di Barus, menerbitkan 3 jilid buku. Buku pertama Lobutua, Sejarah Awal Barus. Buku kedua judulnya Barus 1000 tahun yang lalu. Jadi ingat ya, Barus itu temuan-temuan tertuanya itu cuma 1000 tahun yang lalu. Sementara kapur ini udah ribuan tahun. Jadi waktu ribuan tahun yang lalu belum ada Barus. Barus itu baru ada sekitar 1000 tahun. Maka judul bukunya Barus 1000 tahun yang lalu. Nah, buku ketiga dia mau bicara tentang kapur. Bingung dia mau pakai istilah apa. Akhirnya dia lari ke bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris itu mengambil dari bahasa Melayu. Judul bukunya Barus Negeri Kamper. Jadi dia lompatkan ke Kamper. Jadi mungkin salah satu untuk menghilangkan penyesatan itu, walaupun ini salah, keliru, ke Kamper, Bung Ishari. Ya. Jadi Kamper itu diasosiasikan ke bahasa Indonesia untuk merujuk kapur yang kafura tadi. Kalau saya ke Al-Quran, saya mau memperkenalkan istilah lain yang disebut dalam Al-Quran, kafura. Untuk membedakannya dengan kapur sepatunya Bang Hari tadi. Daniel Perret mengambil istilah kamfer. Orang berasumsi kapur itu adalah bahan baku utama yang kemudian dilakukan satu diversifikasi produk, ya, ditambah ada additionalnya, seperti misalnya mengusir kecoa, mengusir semut, dan lain sebagainya, tapi bahan dasarnya kapur. Nah, ini yang saya maksud tadi perlu penjelasan deskripsi dan kegunaan kapur yang tadi yang ada sumber dari Al-Quran itu pasti ini luar biasa kegunaan yang diciptakan Allah ini, kapur ini kan, supaya kamper itu terus ada asosiasi itu yang wangi-wangi di lemari itu. Kalau Al-Quran jelas menyebut itu tonik, ya, minuman yang sangat bernilai untuk kesehatan. Jadi begini, bahkan itu ganjaran orang-orang yang berbuat baik di dunia ini. Kalau kamu berbuat baik di dunia ini, kamu akan masuk surga, dan di surga ada minuman-minuman yang terbuat dari kafura. Jadi kalau itu minuman kan udah kacau kali lah yang dijual di apa tadi, supermarket tadi. Ya makanya. Tak usah masuk surga lah kata Bang Jaya kan, kalau cuma minum kapur barusnya katanya ya kan. Padahal Al-Quran itu jelas menyebut kafura. Pada saat itu fungsinya itu adalah zat-zat yang luar biasa yang ada di dalam kapur, ya. Sampai dia pernah diolah menjadi sebuah minuman untuk kesehatan. Itu satu, ya. Kemudian untuk pengobatan, kalau di dalam Mesir kuno, tradisi Mesir kuno itu jelas untuk pengawetan, untuk pembalaseman, ya. Tapi di wangi-wangian juga ada di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad pada masa itu. Disebut ada beberapa hadis yang mengatakan ayat ya, orang-orang yang meninggal itu ditaburinlah oleh cairan-cairan dari kapura. Itu di sana fungsinya sebagai parfum, bukan kapur barus untuk mengawetkan, untuk parfum. Karena kan dalam Islam tidak boleh mengawetkan gitu. Jadi kapur itu memang dia sebagai parfum. Nanti ada bukti-bukti di museum kami bagaimana kapur itu yang ekstraknya itu dimasukkan di dalam botol-botol parfum. Kita menemukan botol-botolnya itu dalam jumlah yang sangat banyak di beberapa situs yang ada, ya. Jadi sampai ke Timur Tengah dia sudah berubah menjadi parfum. Nah, parfum ini, kapur sebagai parfum ini disebut di dalam banyak hadis. Kalau dalam Al-Quran jelas dia sebagai minuman, tonik. Saya kira luar biasa sebetulnya peran dari pohon kapur dan kapur. Belakangan ada riset terbaru yang mau saya sebutkan. Di Cina sudah mulai ada riset terbaru, zat-zat luar biasa dari kapur itu ada di daunnya. Dan mereka sekarang menurut keterangan Pak Dr. Aswandi, ahli kapur barus kita yang luar biasa dari Balai Penelitian Aik Nauli, mereka bahkan mau mengontrak sebuah kawasan
untuk mendapatkan daun muda kapur untuk dijadikan teh obat di Cina. Kita agak takut-takut juga ini sebetulnya, ya, takut, ya, karena duluan mereka mengambil teh kapur. Dan hasil riset mereka itu yang paling bagus itu adalah daun kapur yang ditanam di tempat kita. Jadi itu betul-betul minuman. Ini yang kita belum dapat ini. Tersinggung tadi daun ya. Ini kan kalau kita tahu kapur barus itu kan ada unsur-unsur yang kita cium. Kalau kita cium, ada mentol ya. Mint. Oke. Mint. Nah, sementara di Maroko itu mint itu daun-daunnya adalah minuman tiap hari. Acai yang ditaruh daun. Jadi betul-betul teh itu disiram ke daun. Daun yang mentah itu. Ya. Dan itu menjadi mint. Nah, itu menjadi minuman yang segar memang. Yang melegakan tenggorokan, melegakan napasan kita. Nah, apakah itu sama nanti dengan di Cina itu? Kalau yang kemarin Cina itu dia keringkan. Teman-teman di Balai Penelitian Kehutanan waktu itu membuat sekitar 100 gram daun kering itu dan dibawa waktu peresmian Museum Al-Quran pada tahun 2019. Peserta yang hadir pada waktu itu ada sekitar 600 orang. Jadi ada sekitar 100 orang bisa meminum teh itu. Dibawa dari Balai Kehutanan. Dikeringkan tapi jadi mirip seperti teh hijau. Makanya karena kita tadi bicara tentang pohon kapur, ya kan kalau dari tanaman itu seluruh bahagian tanaman itu bisa berbeda fungsi. Kan ada yang namanya radik ya, akar, ada yang nama daun, ada yang namanya bunga, ada yang namanya kulit dan lain sebagainya. Nah, yang tadi kita bicara kapur itu diproduksikan oleh apa? Apakah oleh getah batangnya? Bisa saja daun itu nanti akan berfungsi seperti Ishari katakan tadi. Kalau mint itu fungsi daunnya memang, yang mintnya ya. Teh itu daunnya, daun teh, mana ada teh peko yang pucuk dan lain sebagainya. Sedangkan batangnya nggak digunakan. Makanya untuk kapur ini sebenarnya yang paling utama itu apanya? Batangnya yang menghasilkan kapur atau ini adalah sebagai additional tambahan yang diteliti ternyata daun menghasilkan sesuatu gitu. Ya. Secara tradisional, yang diambil dari pohon kapur ini adalah kapurnya, ya. Dari batangnya, dari batangnya. Batang yang dilobangi itu akan keluar menetes butiran. Jadi deres karet begitu. Iya, tapi sekali aja dia menetes ke bawah, keluar terus menerus, ya. Jadi dilobangi di bagian atas, tetapi di pohon tertentu pula. Ini yang sulitnya. Ini belum ada riset. Orang kampung bilang paling ada sekitar 5 yang punya kapur itu. Iko yang umur 100 tahun tuh. Enggak. Oh, yang siapa tuh ya? Iko yang sekitar 70-an, 80-an. 80-an. Itu Bapak tumpukan sendiri atau memang alat itu? Tidak ditumpukan Bapak. Oh, tumpukan Bapak berarti dari Warisan. Paciknya Siapa? Kok dari minyak ditampung lagi di bawah, Pak? ditampung. Jadi menurut Bapak yang kata Bapak tuh, kalau seandainya Iko jadi peluang untuk jadi teh hijau tuh, macam mana menurut Bapak? Bisa gitu ambil. Bisa. Makin dibudidayakan ya? Tidak daunnya tuh kan. Iya. Tidak mau merusak unsur. Asallah jelas dia Bapak. Asal jelas lah. Jangan contohnya kok kiloan pun pasarannya berapa kilo kan. Dan main-main saja kan Pak. Kira Iko jo, ditandai-tandai sih tidak jadi. Jadi. Oh, Iko yang akan ditandai. Iya tuh. Iko lah jadi. Tidak semua pohon. Padahal dia pohon. Ya, sama-sama pohon kapur. Dan ini diakui juga dalam literatur dunia. Tidak semua pohon kapur itu. Ini misteri. Ini masih misteri. Ya. Dari 10 cuma ada 5 yang punya. Jadi waktu itu ketika katanya wakil bupati mau berbicara tentang pohon kapur ini, saya sebenarnya sudah kumpulkan materi-materi bacaan tentang itu. Ini buku Merck Index ini tentang bahan-bahan kimia yang ada di dunia ini, Pak Idrus. Jadi sudah sepintas saya lihat Bapak Ishari cerita mentol yang dia dipakai di Maroko, memang itu nanti berdekatan dengan kamphora. Nanti kalau di sana C10H20O, kalau ini struktur kimianya C10H16O. Bung Bahar, inilah kelebihan kita nih. Ya, wawasan kita ini memang hebat kali ini. Bisa mengalir gitu. Jadi apa sebab saya membuka tadi? Saya terlihat background daripada gambar itu. Ya, gambar itu adalah menunjukkan
bahwasanya ada satu hutan kan begitu. Ya, kalaupun nanti mau digiring ke sana. Dari sini kita kan sudah dapat ya satu gambaran ya bahwa dari mulai hari ini kita sudah bisa membedakan mana yang pohon kapur, mana yang disebut dengan kapur barus tadi. Pengertian kapur ini kan sangat luas. Jadi diarahkan dulu yang kita bicarakan nih, kapur itu yang dalam Al-Quran juga disampaikan, yang apa ini? Deskripsi terhadap produknya ini sendiri apa? Dan yang utamanya apa? Ini kapur yang berasal dari pohon. Jadi kapur itu berasal dari pohon, yang berasal dari bumi, yang berasal dari terang. Itu kapur. Pak Jaya. Pohonnya yang kapur barus. Ya Bang? Ini Ya. nanti lebih clear lagi kalau apa bahannya, zatnya apa. Makanya itu akan tetap confused. Makanya saya katakan, wah membahas itu saya buka buku yang 1.600 halaman ini yang menjelaskan pemerian tentang bahan-bahan atau zat-zat aktif yang ada di bahan itu gitu loh. Sehingga orang Mesir mengajarnya sebagai pengawet. Orang Maroko mentol nanti jadi minuman. Begitu Pak Isyari. Bang Bahar. Iya. Ya minuman Maroko itu bangsa daun kecil. Tapi itu berdekatan. Bayam-bayaman lah. Bahan-bahan kimianya itu amat berdekatan, tapi berbeda jauh gitu loh. Tadi saya mengatakan satu dia untuk zat-zat yang ada di pohon itu, kapur dan minyak. Tetapi ada fungsi yang ketiga, kayunya. Yang membuat ini hancur itu kayunya. Kalau kapur yang tradisional tadi, yang kita bilang putih dan minyaknya itu sudah nggak masuk lagi di dalam pasar. Dan apalagi 10 pohon cuma ada 5. Yang diincar sekarang, yang hancur sekarang ini, kayunya. Kayunya itu kayu kualitas kelas 1. Karena kalau kita membangun rumah dengan kayu kapur, maka rayap tidak akan gigit katanya. Rayap tidak masuk. Oleh karena itu mahal sekali kayu itu. Sehingga ditebanglah, dipotong-potong, dijual. Jadi beberapa panglong, ini istilah kita ya, kalau di Jakarta kan toko material ya. Beberapa panglong di Barus, beberapa panglong di daerah Sibolga, kita masih bisa dapat itu. Dan itu sudah dilarang sebetulnya. Menebang itu masuk dalam taman yang dilarang. Ya. Tetapi kita masih bisa dapat, karena harganya mahal. Ya. Kabarnya lebih mahal dari kayu jati. Untuk kusen. Jadi kalau kita pergi ke sebuah desa, namanya Desa Jago-Jago di Pandan, itu semua rumah di situ, kusen dan jendela dan pintunya, itu dari kayu kapur. Ini pandannya Ikhwan maksudnya pandan yang di pantai di Ya, sebuah Pandan itu ya. Tetapi lewat sedikit, namanya desanya, kecamatannya itu Kecamatan Badiri, arah ke Sidempuan. Ya, Sibolga ya. Lewat Sibolga. Di kampung-kampung itu, bahkan ada di jalan lintas Sibolga Sidempuan, masih ada rumah yang utuh, 100% terbuat dari kayu kapur, dan utuh, tidak ada dimakan rayap. Jadi ini memang kayu kualitas 1. Jadi yang menyebabkan pohon kapur ini hilang, itu adalah karena ditebang untuk mengambil kayunya. Dan begini, di Mahkamah Ligai misalnya, di pemakaman Mahligai di Barus, itu di zaman Adam Malik dulu wakil presiden, Adam Malik ini kan sangat senang kepada sejarah, kepada situs sejarah. Ya, waktu itu dia bilang tidak ada di sini ada pemondokan. Coba buat dulu pemondokan dari kayu yang kuat, kata dia. Ya, terus diambillah kayu-kayu kapur yang besar itu, dibuatlah tempat pemondokan. Masih kuat itu sebetulnya. 6 bulan yang lalu saya ke situ. Mana pondok yang dibangun Adam Malik dulu? Oh, udah nggak ada Pak, udah kita robohkan. Kenapa dirobohkan? Ini ada proyek yang lebih bagus buat dari beton, tembok segala macam. Mana puing-puingnya? Itu Pak katanya. Masih ada. Di rumah saya pun ada yang bekas Adam Malik. Mana dia itu? Itu saya beli. Ya, jadi yang 50 tahun yang lalu, coba potong ini ujungnya, dipotonglah sama petugas di sana, dipotong kayu tadi, terus saya cium aroma zat-zat yang mau dianalisis Pak Baharudin tadi, itu tetap ada, wangi, pantaslah rayap tidak akan mau makannya. Jadi memang kayu yang luar biasa. Sekarang kayu itu udah ada di Medan, saya beli dari puing-puing rumah Adam Malik, bangunan Adam Malik yang dirontokkan tadi. Apa bedanya kayu kapur itu dengan kayu kamper? Itulah dia. Sama. Karena di Jakarta banyak sebutannya kayu kamper. Itu saya nggak tahu. Kalau yang kamper yang itu yang dari Kalimantan kalau nggak salah. Betul. Dari Kalimantan itu beda mungkin. Ya, beda lagi. Yang di Jakarta itu mungkin ya dilumuri dengan kamper aja. Enggak, jenis kayunya kamper apa, Is? Kan ada kayu kamper. Ya, itu beda itu. Kalimantan kalau nggak salah itu. Pak Idrus, itu kamper sebagai sebuah nama.
Kalau ini kan sebagai bahan yang ada di kayu itu. Betul. Wan, aku mau tanya Wan, dari Tanya. hasil penelitian lapangan itu regenerasi atau perbanyakan pohon itu ada nggak dilakukan atau peremajaan atau tanaman baru ada nggak dilakukan sekarang? Tidak ada. Bagi- Jadi dia hanya dari biji. Kabarnya bijinya itu dari buah yang berbuah musimannya itu 4 tahun sekali. Ya, tapi kan bisa juga dengan Tek. hortikultura, apa namanya itu, monokultur. Enggak, gini, bukan. Pengembangan tanaman itu kan macam-macam. Dari Ya. generatif, vegetatif, Ya, bahkan sekarang bisa nggak dilakukan dan ada nggak yang pernah dilakukan? Stek udah dilakukan oleh Balai Penelitian Kehutanan dengan stek. Ya. Ada ratusan. Pak Iwan, Muli. di pak-pak itu yang Bapak lihat itu arealnya berapa luas dan kemudian bagaimana mereka mengamankan? Barangkali Ya, oke.